Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas virtual LAN atau VLAN. VLAN yang akan kita konfigurasi sesuai dengan topologi yang telah kita rencanakan. Kita perhatikan di sini. Di sini ada modem Speedy sebagai sumber internetnya. Dari modem kita sambungkan ke Ether 1. Kemudian router board ini kita akan setting internet gateway. Jadi sebagai gateway internet untuk jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian Ether 2 akan kita sambungkan pada port ke-1 switch ini, switch manageable. Nah, Ether 2 ini akan berfungsi sebagai trunk port. Kemudian Ether yang lain, Ether 2, kemudian ini Ether 2, kemudian Ether 3, Ether 4 dan seterusnya akan difungsikan sebagai akses port. Oke, kemudian langsung saja kita akan remote router board ini. Kita jalankan Winbox-nya. Perhatikan di sini ya, dengan topologi seperti ini, kondisi saya saat ini saya berada pada PC ini ya. Saya berada pada PC ini. Saya menggunakan laptop. Jadi laptop yang saya gunakan ini tersambung ke Ether ini. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau kita menjalankan Winbox akan terbaca semua. Ya, ini adalah MAC address dari router board ini. Kemudian ini adalah alamat dari switch manageable ini. Jadi switch manageable ini memiliki alamat 192.168.88.1. Untuk meremote router board ini kita bisa meremotenya menggunakan Winbox by MAC address. Sedangkan untuk switch manageable ini kita tidak bisa remotenya menggunakan MAC address, tapi kita harus remote menggunakan IP dan browser. Makanya supaya kita bisa langsung remote laptop ini, terlebih dahulu kita setting agar satu network dengan switch manageable-nya. Sudah kita setting 192.168.88.2. Sehingga ketika kita remote browser dia langsung bisa seperti itu. Oke. Langkah yang pertama, kita akan konfigurasi router board terlebih dahulu. Kita klik di sini login ya admin karena ini masih default, belum ada konfigurasi apapun. Passwordnya kita kosongkan saja, blank. Kita connect. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita setting internet gateway. Karena pada modem ini sudah tersedia DHCP server, maka cara yang paling praktis adalah pada Ether 1 router board kita setting DHCP client saja. Itu memudahkan. IP DHCP client. Kemudian kita arahkan Ether 1, kita apply. Oke, kita lihat di sini. Ya, IP-nya sudah dapat ya. Kalau kita double klik status ya, bisa kita lihat di sini IP yang didapatkan, IP address-nya, kemudian subnet mask-nya, kemudian gateway-nya plus DNS-nya. Kita sudah dapatkan. Sehingga dengan kombinasi seperti ini kita sudah bisa akses ke internet ping google.com. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan config untuk koneksi ke bawahnya. Nah, koneksi ke bawah ke switch ini kita akan menggunakan VLAN ya. Mari kita koneksi, kita setting, kita masuk ke interface ya, kita buat terlebih dahulu VLAN-nya. Klik plus ya, di plus ini ada lambang segitiga kecil, kita klik. Nah, muncul seperti ini. Banyak sekali menu-menu di sini, kita fokus ke VLAN. Oke. Kita buat VLAN 1, VLAN ID-nya 1, interface-nya adalah Ether berapa kira-kira? Ether 2. Karena yang dijadikan sebagai trunk port adalah Ether 2. Kita pilih Ether 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita apply, kita oke.
Oke, sudah jadi. Kemudian kalau kita sambil kita remote suite manageable-nya, admin, kemudian passwordnya blank, kita login. Nah, kita lihat di sini yang kita konfigurasi ada di tab ini, tab VLAN sama VLANs ya. Nah, kalau kita lihat barusan di sini kita sudah buat VLAN 1 dan ID-nya 1. Maka di sini kita aktifkan dulu port 1 ya, enable. Kemudian di sini kita pakai only take ya, only take. Untuk apa fit only take? Ya, kita perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, kapan kita menggunakan take, untarget atau any ya. Only take ini memfungsikan port Ethernet agar dapat menerima atau melewatkan traffic dengan multiple VLAN ya, agar bisa melewatkan multiple VLAN. Artinya VLAN-nya, contoh di sini pada Ether 2, di sini ada VLAN ID-nya 1. Sedangkan di sini VLAN ID-nya juga 1, sama seperti ini. Jadi pada kedua perangkat antara perangkat ini dan perangkat ini harus memasukkan VLAN ID-nya dan harus sama. Sedangkan jika kita menggunakan untagged, nah seperti ini, kondisi di suite manageable ini ada VLAN ID-nya, sedangkan di klien kita tidak perlu men-setting VLAN ID. Dia akan menerima IP saja tanpa perlu kita konfigurasi VLAN ID seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini. Ini sudah ada ya. Kemudian kita buat VLAN ID pada port kedua. Sama seperti tadi caranya, klik kemudian VLAN, kemudian VLAN 2, ID-nya 2. ID-nya 2, interface 2. Kita apply, kita oke. Kemudian kita buat lagi di sini ada 1 2, ada 3. Oke, kita buat lagi VLAN 3. VLAN yang ketiga ini saya bedakan, saya kasih nama VLAN 99. Ini juga 99, ini juga sama ya. Untuk apa ini? Nanti ini akan saya fungsikan agar koneksi laptop kita ke suite manageable ini tetap terhubung ya. Untuk saat ini kita terhubung karena kita menggunakan IP statis ya, Nanti kita tidak perlu men-setting IP lagi pada laptop ini. Walaupun laptop ini IP-nya berbeda, walaupun IP-nya bukan 192.168.88.2, nanti laptop ini tetap terhubung. Makanya koneksinya kita buat khusus ya, menggunakan VLAN juga seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat ya VLAN-nya di sini. VLAN 1 ya, VLAN 1 sudah kita buat. Kemudian sekarang kita buat VLAN kedua, VLAN ketiga ya, ada 3 VLAN. Kemudian di sini kita menggunakan untagged seperti tadi, seperti yang sudah dijelaskan di sini ya. Kemudian kita buat lagi untagged seperti ini. Yang ini VLAN ID-nya disesuaikan dengan yang ini. Ini tadi VLAN ID-nya 2, berarti kita sesuaikan ini 2. Begini. Kemudian yang VLAN 99 ya, VLAN ID-nya 99. Kita sesuaikan 99. Nah, seperti ini. Kalaupun misalnya kita kurang ya, ingin membuat VLAN lagi ya sebagai uji coba, nanti bisa kita tambahkan misalnya port keempat. Berarti di sini kita tambahkan VLAN lagi. Saya kasih nama VLAN 4 ya. Di sini 4. Ininya Ether 2.
Oke, sekarang kita tambahkan lagi port keempat, ininya antek juga seperti ini. Nah, ininya 4. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita apply. Nah, seperti ini. Ini langkah yang pertama. Ini sudah putus ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menuju ke VLANs ya, ada S-nya di tab di sampingnya. Nah, di sini kita harus membuat konfigurasi lagi, yaitu menambahkan. Nah, menambahkan. Yang pertama yang perlu kita tambahkan adalah VLAN 2 ya. VLAN 1 nggak perlu karena VLAN 1 sebagai trunk port. Jadi kita buat di sini VLAN 2 ya. VLAN 2, kemudian VLAN 2 ini ya, VLAN 2 ini oh ya belum, VLAN 2 ini VLAN 2 ini koneksinya menggunakan port keberapa ya, VLAN 2 ya, semuanya pasti melewati port kedua ya. VLAN berapapun yang di sini pasti dia akan melewati port kedua. Makanya di sini port keduanya ini sorry, bukan port kedua, port pertama ya, port pertama di switch manageable maksudnya. Jadi semua VLAN, entah VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN berapapun yang ada di switch ini, dia pasti melewati VLAN ID yang 1 atau port ke 1. Makanya di sini ini harus aktif yang pertama. Nah, kemudian yang lain ini disesuaikan ya, disesuaikan. VLAN ID 2 ini, VLAN ID 2 ini adalah port keberapa? Port kedua. Nah, ini port kedua. Sedangkan port ketiga tidak kita pakai, maka kita hapus seperti ini. Nah, sedikit trik untuk menghapus ini, kita klik, kemudian kita tahan, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini, daripada mengklik satu-satu. Begini. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, sekarang adalah VLAN berapa ya? VLAN ketiga. VLAN ketiga yang ini. Nah, yang ini VLAN 3. VLAN berapa tadi? VLAN 2, VLAN 99. Oh, VLAN 4, VLAN 99 ya. VLAN 99 kita tambahkan VLAN 99. Oh, jangan 99 terlebih dahulu, 99 terakhir saja. Berarti ada lagi VLAN 4 ya, VLAN 4. VLAN 4 berarti yang kita aktifkan yang port 1 ini wajib ya, karena ini sebagai trunk portnya, berarti VLAN 4 yang aktif. Nah, ini berarti yang lain ini kita hapus saja seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu VLAN 99. Ini VLAN 99 ini sebagai koneksi ke switch manageable-nya. Baik. Untuk ini ya tidak menggunakan port ya. Cukup port 1 sehingga ini semuanya kita hapus seperti ini. Oke. Sudah selesai. Ini sorry yang belakang enggak usah. Kita play. Oke. Sudah selesai. Kemudian untuk konfigurasi di switch manageable-nya sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi di mikrotik ya, di mikrotik. Nah, kenapa kita putus? Karena topologi kita, nah ini sudah tampil lagi ya. Oke, kita remote lagi, kita connect, kita tunggu. Nah, oke, sudah. Sekarang berikutnya adalah kita memberikan alamat IP pada VLAN 2, 4 dan 99. Oke. IP address, kemudian add untuk VLAN 2, kita berikan alamat 10 10 2. 2 ini sebagai pertanda kalau ini menggunakan VLAN kedua atau port kedua pada switch manageable-nya. Kemudian 1/24 VLAN berapa? VLAN 2. Nah, apply. Oke. Kemudian kita buat lagi buat VLAN 4 ya, VLAN 4. Kita tambahkan VLAN 4, IP-nya 10.10.4.1/24.
Kita apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN 99. 10 10 99 99. Oh sorry, bukan 99 ini ya, bukan 10 10. Ini koneksi VLAN 99 ini saya gunakan sebagai koneksi antara router ini dengan switch ya. Sedangkan switch ini ada IP-nya, yaitu IP-nya 192.168.88.1. Maka kita harus men-setting yang sesuai dengan switch manageable ini. Atau intinya kita membuat IP berapapun bebas, yang penting satu network antara switch manageable dengan mikrotiknya. Oke. Untuk memudahkan kita mengikuti IP default dari switch manageable, yaitu 192.168 kemudian 88.2. Ya, poin satunya kan sudah dipakai di switch manageable-nya. Kita kasih /30 saja karena di sini hanya membutuhkan 2 IP. /30 itu jumlah IP hostnya hanya ada 2. Nah, bagaimana cara menentukan IP host? Kita akan bahas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu pada materi subnetting. Oke. VLAN 99 kita apply, kita oke. Kemudian tinggal satu langkah lagi agar si komputer ini bisa mendapatkan IP. Kita pasang DHCP server. DHCP server ya. Kita pasang pada VLAN berapa? Ya, laptop saya untuk saat ini terhubung ke port ke posisi saya di sini ya. Nah, ini. Saya terhubung ke VLAN kedua berarti ya. Oke. VLAN kedua kita pasang DHCP servernya, kita klik DHCP setup. Kita pilih VLAN 2. Next ya, 10 10 2 next, kemudian next lagi dan seterusnya. Oke. Nah, selesai. Kita lihat di sini kira-kira laptop ini mendapatkan IP atau tidak kan ya. Kita menggunakan CMD ya. Kita gunakan CMD, kita lihat. Saya akan meminta IP config renew. Oh sorry, ini IP-nya belum kita obtain ya. Kita obtain terlebih dahulu. Kita obtain. Oke. Biasanya dia sudah mendapatkan IP. Kita cek IP-nya. Seharusnya IP-nya mendapatkan 10.10.2. sekian. Nah, betul sekali 10.10.2. sekian. Oke. Kemudian kita config juga header VLAN keberapa? VLAN keempat ya, VLAN keempat. Kita bikin VLAN keempat. Kita next lagi, next, selesai. Kemudian kita juga untuk yang ini, yang VLAN 99 nggak perlu kita pasang DHCP. Kenapa? Karena switch manageable-nya IP-nya di set statis. Oke. IP-nya sudah lengkap di sini, sudah selesai. Kemudian kita sudah menguji coba VLAN-nya, sudah berhasil untuk yang VLAN kedua. Sekarang kita coba ke VLAN keempat ya. Kabel sekarang akan saya pindah. Saya pindah ke VLAN keempat, berarti port keberapa? Port keempat tadi ya. Ya, saya pindah. Ini akan putus karena pindah. Saya pasang ke port 1 2 3 4. Oke. Oke, sekarang sudah saya pasang. Kita cek IP-nya. Ya, kita boleh menggunakan. Nah, ini sudah dapat ya. Rencana mau saya disable enable, ternyata sudah dapat IP-nya. Nah, ini 10 10 4. Oke. Iya, tadi kita setting internet gateway. Ya, kenapa kok tidak bisa akses internet ya? Ada yang lupa kita. Kita remote sekarang mikrotiknya. Nah, di sini ada yang kita lewatkan, yaitu firewall NAT ya. Internet gateway itu
Yang langkah pertama kita setting DHCP client di awal. Setelah setting DHCP client, kita setting NAT, IP firewall NAT. Nah, sini add, kemudian chainnya src NAT, source NAT, internetnya keluar melewati port ke 1 ya. Kemudian kita action masuk ada ya. Oke, kita apply, kita oke. Sekarang kita cek di sini ya. Nah, sudah bisa akses internet. Oke. Jadi kita sudah bisa akses internet. Kita sekarang coba speed test. Kalau kita perhatikan, tadi kita meremote switch OS ini atau switch manageable ya. Waktu kita remote kita masih menggunakan IP statis ya. Sekarang IP kita sudah berubah, yaitu 10.10. Apakah kita bisa untuk saat ini ya? Tentunya bisa, karena sudah kita buatkan VLAN-nya tadi. Oke, kita coba 192. Nah, ini ya sudah bisa. Padahal kan berbeda ya.